Nah, kita akan lanjutkan aplikasi inventory kita ya. Pada episode selanjutnya kita sudah membuat data customer. Pada episode selanjutnya kita sudah membuat data customer. Nah, sekarang kita akan membuat data supplier. Oke, langsung kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini ke tabel customer. Sekarang saya buat tabel supplier ya. Supplier 4 juga. Sini ada supplier ID, ada nama supplier, ada alamat supplier ya. Alamat supplier, ada telepon supplier. Ini teks varchar di sini ada, kita beri 12, di sini 100. Strukturnya hampir sama dengan customer ya. Cuma nanti di lapangan ya mungkin lebih banyak lah kebutuhan field ini. Itu tinggal Anda sesuaikan saja. Oke, tabel supplier ini sudah selesai. Karena memang agak mirip ya, jadi saya akan mengcopy dari source code post dari source code customernya. Customer saya kopikan. Oke, saya ubah jadi supplier. Controllernya juga saya ubah. Controller customer saya ubah jadi supplier ya. Jadi supplier. Sekarang di model, mana model customer saya ubah menjadi model supplier. Nah, model supplier. Oke, sekarang template-nya ya. Kita akan ubah di template-nya. Ini saya close dulu. Saya close. Ini juga saya hide di template. Sekarang saya akan membuat sebuah field customer. Nah, seperti ini. Supplier maksud saya, customer. Supplier. Di sini juga supplier. Oke, saya save. Saya refresh. Nah, sudah ada supplier. Masih error ya. Sekarang baru kita ubah di controller suppliernya. Nah, di customer, semua yang berbau customer di sini kita akan ubah menjadi supplier. Oke, saya kalau misalnya menggunakan NetBeans, Anda bisa klik edit, replace. Nah, customer replace dengan supplier. Nah, seperti ini. Replace. Oke, saya simpan. Error ya. Model supplier not found. Nah, sekarang di model suppliernya, ini model suppliernya saya replace juga ya. Replace all, saya save. Nah, kita refresh. Nah, sudah, datanya belum ada. Kita coba tambahkan di sini dulu, sisipkan namanya supplier PT Angin Ribut misalnya ya. Kita ingin ribut. Nah, Jalan Kosambi nomor 56. Nomor teleponnya 08212123 go. Oke, saya refresh. Nama customer error katanya. Ini di view-nya ya. Kita buka supplier di view folder supplier. Saya buka file data.php. Nah, di sama customer. Di sini juga saya lakukan replace ya. Jadi kata-kata customer ini saya replace di supplier. Replace. Oke, setelah replace saya save. Atau Anda bisa menggunakan Ctrl S. Saya refresh. Nah, muncul nih. Yang masih errornya alamat. Jadi alamat di sini di field ini jadi alamat supplier. Ini alamat supplier ya. Alamat supplier. Saya save. Nah, errornya sudah hilang sekarang. Jadi sudah muncul datanya. Oh, ini data customer masih ya. Seharusnya data supplier.
Oke, saya save. Nah, sudah. Supplier, R-nya double. Saya save lagi. Nah, oke, sudah. Oke, sekarang kita lakukan proses tambah data ya. Tambah data di sini, tambah data customer di form input. Kita ubah ini nama data supplier. Customer ini kita berikan supplier juga. Ini backnya kita berikan supplier juga, supaya dia nanti ketika klik back nggak malah ke supplier, nggak malah customer. Nah, di sini placeholdernya kita ganti nama supplier. Oke, saya save. Nah, sekarang kita coba tambahkan data, misalnya PT Angkasa 1, nomor telepon bla bla bla, alamat Jalan Sangkuriang, nomor 422. Saya simpan. Unknown kolom alamat in field list. Oke, ini berarti di modelnya ya. Saya buka model supplier, function post. Nah, di sini ada alamat. Kalau misalnya kita mengacu kepada field tabel supplier ini, di sini adalah alamat supplier. Jadi saya ubah saja, tambahkan saja alamat supplier seperti ini. Selanjutnya saya save, saya refresh ya, lanjut. Nah, datanya sudah masuk. Saya coba tambahkan lagi PT Angkasa 2, nomor telepon bla bla bla, alamat sampel ya. Simpan. Nah, sudah masuk yang Sapura. Sekarang proses edit. Nah, edit ini error katanya, customer ID nggak ketemu. Nah, saya buka di form edit. Di sini ada, kita ganti dengan supplier ID. Di sini juga supplier. Nama customer kita ganti dengan nama supplier. Kalau telepon customer kita ganti dengan telepon supplier. Alamat ganti dengan alamat supplier. Nah, customer ini juga supplier. Oke, saya simpan, saya save. Simpan masih sama ya, saya refresh. Nah, nggak ada yang error lagi kan. Oke, selanjutnya editor sudah saya simpan. Wah, error sama nih, errornya itu di alamat. Kalau misalnya error di alamat, pasti kesalahannya di model, sama seperti yang ketika nyimpan data tadi. Jadi model supplier saya lihat di edit, ini dia alamat supplier ya. Nah, karena ketika supplier dia mengklik button post ini, button simpan ini, maka dia akan melakukan proses ini, proses model supplier post gitu. Makanya kita ngeditnya di model supplier post. Kita tadi press edit ya. Jadi model supplier edit. Nah, makanya kita edit, yang kita ubah adalah model supplier, fungsinya edit. Nah, seperti ini. Oke, saya refresh. Nah, sekarang kita ubah ya. Sampel 1 misalnya ini 3. Ini saya ubahnya di 5, 6. Jadi 3, ini 3, 5, 6 ya. Saya simpan. Nah, oke. Datanya sudah berubah 3, 5, 6 seperti itu. Nah, sekarang fungsi terakhir adalah fungsi delete. Saya akan coba menghapus data ini. Nah, datanya sudah terubah. Kenapa sudah terubah? Karena tadi kita sudah mereplace ya. Jadi di supplier yang tadi seharusnya ini adalah customer, sudah jadi supplier. Di modelnya juga kita sudah replace tadi. Nah, ini jadi supplier ID. Ininya supplier. Nah, seperti itu. Oke, customer sudah, supplier juga sudah. Di video tutorial selanjutnya kita akan membuat form pembelian mungkin ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.